Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tiba saatnya kita akan melakukan perjalanan suci yang mana insya Allah umroh yang akan kita laksanakan awalnya di tanggal 23, kemudian ada tawaran dari broker, kemudian kita mendapatkan tawaran yang bagus, bisa diganti dengan pesawat Saudi. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk lebih lama di Tanah Suci. Jadi alhamdulillah yang tadinya selama 30 hari sekarang menjadi 34 hari. Dan kemudian perjalanan kita pada saat kita berangkat pun juga dalam keadaan kita tidak berpuasa. Jadi dalam keadaan kita tanggal 16 itu dari sini ya 16, 17-nya nanti jadi begini Bapak Ibu, kayaknya tanggal 17 malam jam 7 itu kita sudah flight ke Jeddah. Ya, maka saat ini karena waktunya tinggal sempit dan ketersediaan kereta itu semakin lama semakin habis, tinggal hanya 8-9 hari lagi, maka saya dapat keretanya itu di tanggal 16 kita kumpul di stasiun Tugu, tetapi keberangkatan kita pukul 00.45 menit. Diingat-ingat ya, tetap kita berangkatnya dari rumah itu tanggal 16 malam, dini hari, malam banget. Nanti kumpul jam 11 malam, terus kita akan di kereta, perjalanan kereta kita nanti berangkatnya jam 00.45 sampai di Jakarta jam 9, jam 8 lewat. Kemudian kita bisa melakukan banyak hal di stasiun, baru kita kangsenkan dengan bis jam 10, kita sampai bandara jam 11, langsung masuk masjid, istirahat, kita persiapan sholat duhur, terus nanti persiapan setelah duhur kita istirahat dulu, kemudian setelah itu persiapan sholat makan siang, itu kan belum puasa ya tanggal 17 ya. Nah kemudian baru kita meeting pointnya jam 2 sedengan ya. Awalnya mau saya carikan ke Taksaka, di pagi hari jam 7 berangkat sampai di Jakarta jam setengah 2, itu sedengan banget, tetapi keretanya sudah habis ya, salah satu omongnya ya sudah habis karena mepet banget. Nah kemudian yang pulangnya kita dapat harganya sudah harga tinggi semua, kita dapatnya di Taksaka malam hari jam 11 malam. Kita landing di Jakarta kira-kira jam 3 sore, jam setengah 6 sore. Terus kemudian perjalanan ke stasiun dijemput bis, kemudian di sana kita berangkat jam 11. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah rencana schedule kita, yang mana kalau keberangkatannya ke Jakarta itu mau bareng dengan kami itu seperti itu. Tetapi Bapak Ibu juga boleh, karena teman-teman kita yang dari Jakarta kan tentunya tidak ke Jogja dulu ya, ketemunya nanti di Jakarta di bandara. Yang dari Bogor, yang dari Sukabumi, yang mungkin yang Bapak yang dari mana, Sragen juga seperti itu. Silahkan nanti ketemu di bandara. Gimana nanti koordinasinya dengan travel. Nah kemudian jadi bagi Bapak Ibu yang menginginkan langsung tindak ke Jakarta boleh, mau naik pesawat juga boleh, yang penting meeting pointnya tanggal 17 jam 2. Nah insya Allah kalau dengan kami berangkat naik kereta itu sampai sana jam 9, kemudian masuk bandara jam 11, istirahat di masjid. Masjidnya insya Allah sangat besar sekali.
besar sekali dan masjidnya apa itu cukup nyaman di lantai 3 di terminal 2F untuk keberangkatan umroh saat ini gitu ya. Ini tadi kita bicara teknis ya Bapak Ibu semua. Insya Allah ya Bapak Ibu sudah mantap semua ya Bapak Ibu untuk umroh ya. Ya Alhamdulillah semuanya sudah mantap. Yang penting Bapak Ibu bahwa kita dalam rangka mau umroh ini pertama kali adalah kita perbaiki niat kita. Niat kita yang awalnya Bapak Ibu ya, yang awalnya mungkin Bapak Ibu mungkin sedikit terbersit kayak umroh orang luweh duwe saka aku kok aku durung ya, wah aku bisa nek ngene. Nah itu berarti karena manusia, atau ben di alam tonggone itu juga karena manusia. Tetapi keberangkatan umroh kita ini kalau kita benar-benar niat karena Allah, itu betul-betul bahwa perjalanan kita ini bukan karena siapa-siapa, tetapi karena memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, setelah baca ini, tapi tahu kan ya, umroh itu wajib apa sunnah? Hah? Untuk yang pertama kali, umroh itu wajib apa sunnah? Sunnah. Siapa lagi? Ya, Bapak Ibu, bahwa Allah itu sudah pernah menyuruh Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, serulah sekalian manusia untuk mendatangi Baitullah untuk berumrah maupun berhaji. Wahai Allah, bagaimana aku akan memanggil mereka kalau mereka itu berada di tempat yang sangat jauh sekali, di belahan dunia lain. Lalu Allah menyampaikan, kalau begitu aku nanti yang akan manggil mereka. Kemudian turunlah ayat, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan diwajibkan ya, walillahi 'alan nasi, dari diwajibkan untuk manusia seluruh alam semesta ini, hijjul baiti, melaksanakan haji. Haji itu sama dengan umroh. Haji itu, umroh itu adalah haji kecil ya. Maka dengan dasar ayat ini kita bisa memahami bahwa yang sebenarnya perintah haji dan umroh itu wajib, tapi ada embel-embelnya. Apa embel-embelnya? Apa? Wajib man istata'a ilaihi sabila. Dilanjutkan man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Pertanyaannya, kalau mampu tetapi tidak pernah melaksanakan umroh dan haji, bagaimana? Nah, saya tidak akan menghukumi, tidak ada alasan saya untuk menghukumi mereka. Tetapi Bapak Ibu, bahwa syarat yang disampaikan oleh Allah tadi itu apa? Manis tata ilai sabil. Kalau sudah mampu, wajib nggak? Nah, anak-anak yang belum balik tidak wajib sholat. Mereka wajib sholat kalau sudah balik. Perempuan sudah mens, laki-laki sudah mimpi basah. Kalau sudah dua-duanya itu sudah, kira-kira naik sholat dosa ora? Nah, naik duit orang mangkat haji, ramat umroh dosa ora? Aku rawan ngomong. Kok ndak dicucuk sebanyak orang, wah kayak gawe hukum dewe. Ya itulah, dipahami saja, monggo dia pahami saja. Berarti aku kini kono kewajiban wis kebiyen-biyen yo. Omahku apik, mobilku ono, ning aku lagi mangkat saiki. Ndak apa-apa. Alhamdulillah sekarang ini berangkat gitu. Nek wis menyadari oh ya ngono ya, tapi ra mangkat juga, itu persoalan. Tapi kalau sudah menyadari, wah kalau gitu wajib ya. Tapi kalau sekarang berangkat, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, sekarang kalau kita sudah mendapatkan umroh ini, ya sudah memahami umroh ini adalah wajib,
Karena di sini sebagian ulama menyatakan sunnah, sebagian ulama menyatakan wajib. Ya, nanti dibaca ya. Ya. Tetapi sebagian ulama besar menyatakan dia wajib. Ya. Nah, kemudian sekarang hukumnya bagi orang yang di sini ada juga hukumnya bagi orang yang mampu kemudian tidak melaksanakan umroh dan haji kemudian meninggal, dia masih punya kewajiban nggak? Nah, kalau menurut para ulama sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu ya, maka dia kalau seandainya dia itu punya, kalau dia tidak punya keinginan berarti ya sudah dicatat oleh Allah dosa. Tapi kalau dia punya keinginan tetapi belum terlaksana kemudian meninggal padahal dia mampu secara finansial juga mampu secara fisik, ilmu juga ada, kok tidak berangkat, maka dia wajib dibatalkan baik itu haji maupun umroh. Nah, dulu batal itu masih murah untuk haji. Sekarang udah berapa, Bu? Batal haji itu berapa sekarang? Di angka sekitar 18 jutaan. Jadi, luar biasa, ya. Kalau umroh berapa? Ya macam-macam. Di sana nanti bisa titip ustadz, bisa titip apa, atau mungkin kita laksanakan sendiri. Itu kira-kira di angka 1,5 juta. Titip, aku mau titip untuk mbah sama ibu ya, nanti bisa dilaksanakan seperti itu. Bisa titip sama ustadz, ya, bisa titip sama yang lainnya, ya, atau titip sama temennya yang sudah dia tidak ada kewajiban untuk mengumrohkan orang lain, ya diumrohkan. Monggo Bapak Ibu diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik Bapak Ibu, cek. Baik. Baik Bapak Ibu. Nah, kita sudah memahami hukumnya, ya, wajib bagi yang mampu. Sekarang keadaan kedua. Keadaan kedua adalah orang tersebut tidak mampu. Mampu. Cek. Oh, baterainya habis. Cek. Ya. Orang tersebut mampu, tetapi kesehatannya tidak mampu. Maka itu juga kalau dia punya keinginan, maka sebenarnya dia juga wajib dibatalkan. Begitu. Nah, keadaan ketiga, kalau orang tersebut tidak mampu, dengar gitu. Kalau seandainya orang tersebut tidak mampu, tetapi secara finansial tidak mampu, juga tidak mampu fisiknya, maka orang tersebut tidak dikenakan kewajiban untuk melaksanakan dibatalkan. Baik. Nah, kalau kita sudah memahami, oh ini baterainya habis. Mari rasa sama baterai ya. Oke, baik. Sur, ini bahaya nek rasang baterai. Nyileh motor anu. Ada yang bawa motor? Nggih. Tapi motor sing ndi? Oh ya. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita memahami bahwa umroh itu kita meluruskan niat kita, ya. Niat itu innamal a'malu bin niat, bahwa segala sesuatu itu atau amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya itu ikut hijrah tetapi terbersit
pikirannya ke sana karena ingin menikahi seorang perempuan, maka yang dia dapatkan adalah pernikahan itu sendiri. Tetapi kalau kita hijrahnya karena Allah, maka yang kita dapatkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga umroh kita ini, wes bismillah, niat karena Allah, bismillah. Karena ini adalah perintah Allah, kita memahami seperti itu. Kemudian bagi yang sudah berulang kali itu juga ada pahalanya juga. Nanti akan saya sampaikan juga pada ini. Ini yang sudah berulang kali itu ya, ini Pak Wakijo, Bu Tupin tahun kemarin ikut umroh, sekarang umroh lagi. Bu Ana kemarin sudah umroh, sekarang umroh lagi. Bu Sela ya. Ini dipanggilnya Bu Sela ya. Namanya Buang Selamat tapi disebutnya Sela ya, Mbak Sela. Kemudian Mbak Umi sudah haji, sudah. Kemudian yang itu sudah haji juga ya, sudah banyak ya. Bu Zainuri sudah haji ya. Mbak Lia sudah, alhamdulillah. Banyak Bu Giyanti, Bu Sugila sudah haji, sudah umroh kemarin 2 tahun yang lalu ikut umroh. Bu Asih juga sudah pernah haji. Kemudian Bu Nirwana juga sering haji dan umroh. Bu Supriyatin juga sudah umroh haji. Banyak ya, udah di belakang juga banyak yang sudah melaksanakan. Alhamdulillah ya. Artinya bahwa Bapak Ibu semuanya di sini juga, Pak Subiarto belum ya. Pak Wiyatno sudah haji, udah umrohnya berkali-kali juga. Pak Zainuri sudah haji juga. Sudah, alhamdulillah. Pak Suhir ya sudah haji, ya. Pak Supriyadi sudah haji. Pak Riyadi ini awal nih ya, Mas Riyadi. Oke, di belakang ada Bu Tiniko sudah haji. Kemudian ada lagi siapa? Nggak kelihatan. Oke, baik, alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah ya, setelah kita memahami kewajiban kita, kemudian kita melaksanakan karena Allah, maka sesungguhnya kita ke sana itu mau ngapain? Kita tindak tanah suci itu mau ngapain? Apakah Bapak Ibu paham manfaat dari umroh ini supaya apa? Ayo, monggo. Di sini sudah ada juga. Salah satunya apa? Manfaat dari umroh. Banyak ya. Oke. Salah satunya ya, bahwa dengan kita melaksanakan umroh atau haji ini, maka untuk seorang perempuan itu ya, itu adalah merupakan jihadnya. Merupakan jihad bagi seorang perempuan tanpa harus melakukan peperangan. Kalau laki-laki jihad perang, kalau perempuan melakukan jihad tanpa melakukan peperangan. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ibadah umroh. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bahwa dengan kita melaksanakan umroh itu, insya Allah ya, doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala ini akan dikabulkan oleh Allah. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah. Kita berdoa di mana itu? Janji Allah ud'uni astajib lakum itu pada saat kita berdoa di mana? Di segala waktu, di segala suasana, di segala tempat. Bahwa kalau kamu minta padaku ud'uni astajib lakum, tidak ada syarat. Gitu. Nah, sekarang kita mau ke tanah suci, di tempat suci, di tempat yang mustajab. Apa enggak double itu? Doa yang kita panjatkan sudah pasti astajib lakum, astajib lakum, astajib lakum. Aku bakal kabulkan doa-doa ya para hambaku. Doa di tanah air saja kita dikabulkan oleh Allah. Doa kita di sebarang waktu, setelah sholat boleh, di sepertiga malam boleh, itu aja kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita berdoa di tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab di Madinah di mana?
di raudhah, ya, di raudhah saja. Tetapi Rasul kita menyunahkan, atau Allah menyunahkan kita ketika kita datang ke Madinah itu kita disunahkan untuk mendatangi dua masjid. Mana saja? Masjid Quba dan Masjid Nabawi, Insya Allah ya. Nah, kalau di Masjid Quba nanti barang siapa mendatangi Masjid Quba kemudian sholat di dalamnya 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan ka'ajri umrotin. Apa artinya? Seperti pahala umroh. Seperti ya, artinya bukan pahala umroh beneran ya, tapi seperti pahala umroh, artinya pahalanya banyak ya. Itu yang kedua ya. Maka kalau kita sampai di Madinah ya, betul-betul kita hati-hati, jangan sampai kita merusak iman kita dengan ya melakukan syirik, kemudian kita ngosek-ngosek kayak duit supaya apa, kita berharap dengan kita uang yang kita dengan ya Allah pangling aku bojoku to sing kok iki Bu Nofri, aku monggo kok asing ya. Sama lanjut ya, kacamatanya wis rada perlu ganti. Monggo Bu Nofri. Nah, alhamdulillah ya, sengaja tidak saya telepon karena wes sak tekane nih, tekan kene karena dia sakit dari kemarin ya, pusing berat ya. Tapi alhamdulillah nggih. Oke Bapak Ibu, selamat datang Bunda Nofri Tanius ya. Nanti akan memberikan materi setelah ini nanti. Saya lanjutkan ya. Ya, oke, baik. Ben kita sih. Ya, baik Bapak Ibu. Ketika kita di Madinah, Bapak Ibu, itu nanti manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita melaksanakan ketika kita di Madinah, di Masjid Nabawi, itu untuk yang laki-laki disunahkan untuk senantiasa ziarah di 3 makam. Makam siapa? Makam Rasulullah, makam Abu Bakar As-Siddiq, dan makam Umar bin Khattab. Ketika kita sampai di depan makam Rasulullah, maka kita berdoa. Doanya ada di sini. Siapa yang sudah hafal, hadiahnya umroh full Ramadan tahun 2026. Yang tidak hafal juga. Oke, baik. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaika wa jazakan an ummatika khairan dibacanya khairan. Nah, kemudian kita bergeser ke makamnya Abu Bakar. Nah, silahkan itu nanti dibaca. Assalamualaikum ya Abu Bakrin khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian apa itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ya, oke. Nanti kemudian yang geser sebelahnya lagi, assalamualaikum ya Umar Amirul Mukminin radhiyallahu anka ya. Wajaya an ummati Muhammadin khairan. Nanti itu tidak hafal boleh dibaca. Maka ini ya, yang tipis ini nanti tetap dibawa terus. Untuk ibu-ibu ketika di Madinah itu boleh berdoa dimanapun, tetapi alangkah baiknya kalau ketika kita berdoa untuk ketiga itu di makam ini tidak harus mendatangi makam, tetapi Bapak Ibu bisa berdoa di depannya sambil melihat kubah hijau itu, di bawahnya adalah raudhah ya.
Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji ya bahwa barang siapa yang berdoa di Raudhah Allah akan kabulkan. Karena apa? Karena Raudhah itu kata Nabi minal baiti ilal mimbari, apa terusannya? Minal baiti ilal mimbari ar-raudhah min riyadil jannah. Jadi dari rumahku, dari rumah Rasulullah sampai rumah Rasulullah itu sekarang jadi makamnya Rasulullah. Dari rumahku sampai ke mimbar itu adalah raudhah, taman surga di antara taman di antara taman-taman surga. Nah, maka Bapak Ibu, kalau nanti ada kesempatan ke sana, bismillah, mudah-mudahan ada kesempatan ke sana ya. Karena nusuk itu juga belum tentu setiap jamaah itu dapat kuota untuk nusuk itu. Belum tentu juga. Nah, kita masuk ke sana dengan aplikasi nusuk. Bukan. Kita sana dengan aplikasi nusuk tetapi sudah lewat travel. Nanti akan dapat jadwal. Untuk bapak-bapak nanti kalau mau berlama-lama berdoa di sana, caranya adalah berlama-lama kita, yang putih sama juga ya, berlama-lama kita untuk sujud. Kalau sujud sudah berdoa panjang lebar, kemudian meler ingusnya, ya yang salah satunya yang saya bawakan kuning tadi itu bisa sebagai alternatif. Ya, nanti sampai rumah dicuci lagi, bisa alternatif untuk ngelap itu. Karena apa? Mosok mau dibawa pakai tangan, jadi pakai itu dilap. Itu nanti sujud dilama-lamain. Kemudian nanti biasanya saya ngejak teman. Nah, umumnya Pak Riyadi ikut saya. Nah, nanti gini gaduh-gaduhan gini sujud. Nah, biasanya jamaah saya kalau udah dia capek dia berbangun tak giniin, jadi sujud lagi. Nanti dia udah capek tak giniin, sujud lagi. Itu bisa sampai setengah jam. Sampai dengan akhirnya kemudian Raudhah sepi, tinggal kami berdua. Sering seperti itu, caranya seperti itu. Nanti kalau ada yang sudah nyenggol-nyenggol gini, disenggol-senggol gini, kita disuruh apa itu, bangun-bangun, kita nggak usah bangun. J. Atau kalau Bapak Ibu mau keluar silahkan, tapi paling tidak di akhir. Atau mudah-mudahan kita dapat kesempatan untuk apa? Untuk ikut sholat di sholat berikutnya. Umpamanya kita masuknya menjelang subuh, bisa kita sampai subuh. Nah, bahkan setelah subuh ya Pak Wahijo, nggak diusir. Kita berlama-lama di situ, nggak diusir sampai dengan duha. Karena apa? Karena Raudhah itu tidak ada jamaah lagi ketika ba'da subuh. Karena tidak ada sholat ba'da subuh, tidak ada sholat sunnah ba'da subuh, dan juga tidak ada sholat sunnah ba'da asar. Dalilnya yang ada adalah la sholata ba'dal asri, tidak ada sholat setelah asar. Bapak Ibu mohon maaf, dengar nggak? Dengar ya? Kecampur dengan saya nggak? Nggak. Soalnya di sana lagi pembagian door prize nggak ya? Oke, baik. Nah, untuk yang ibu-ibu nanti juga akan sama. Biasanya ibu-ibu jadwalnya mulai jam duha. Pas duha itu biasanya sampai duhur. Kalau malam itu biasanya ba'da isya sampai jam 12 malam. Nah, Bapak Ibu kalau pengen masuk ke sana itu, kalau familiar dengan apa namanya, familiar dengan aplikasi nusuk, boleh silakan. Tetapi kalau tidak familiar, boleh dengan aplikasi yang saya buat. Aplikasinya namanya aplikasi Desel. Jadi Bapak Ibu antri di belakang sendiri, minta izin sama orang yang di depannya, Bapak Ibu, Mas, aku numpang sini ya, nanti kalau sekiranya dihitung kok saya tidak dapat jatah masuk, ya saya nanti akan keluar. Silakan Pak, silakan. Kebetulan nggak dihitung, bablas. Tapi saya pernah berdua sama temen, dia itu pura-pura bengong itu, gini lihat ini, terus kemudian masuk itu. Nah saya juga ikut-ikut bengong, ternyata rawangun ada dia bengong itu. Saya ditangkap itu, saya langsung disuruh belok ke sana. Nah teman saya bablas sana, masya Allah. Padahal dia udah 3 kali.
Saya mau yang kedua kali aja nggak berhasil. Ya itu rezeki-rezekinan ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, sekarang di Mekah. Di Mekah tempat mustajab di mana saja? Nggih. Ya. Ya. Ya, oke silakan nanti di sana melihat kondisi ya. Silakan nanti yang familiar dengan nusuk diambil nusuk. Tapi dari travel nanti ada sekali. Ya. Baik. Kemudian di Mekah, di mana saja tempat yang mustajab untuk berdoa? Di Mekah itu yang pertama kali di Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu kurang lebih areanya sekitar hampir 2 meter ya. Berdoa di situ, ndanga itu insya Allah wes ana ning Gusti Allah tuh kayak bersemayam di atas, kemudian menyapa hambanya, Mas, apa yang kamu inginkan? Kayak sholat seperti itu. Ya Allah, aku pengen seperti ini, supaya anak-anak jadi anak yang solehan ini dikabulkan sama Allah. Kalaupun tidak dikabulkan, maka Allah pasti akan mengabulkan dalam bentuk yang lain. Bisa berupa kesehatan, yang namanya pada sakit kita nggak sakit, bisa berupa kemuliaan hidup, bisa berupa anak-anak yang soleh, dan masih banyak lagi. Bisa berupa istri yang solihah, wah, bisa berupa suami yang soleh. Nah seperti itu insya Allah ya. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita berdoa di situ, berdoa di mana lagi? Di Hijr Ismail. Tetapi kalau kita tidak bisa masuk ke Hijr Ismail karena sulitnya, Pak Wajib pernah ketemu orang-orang masuk Hijr Ismail waktu kemarin? Ada ya? Karena saya nggak pernah ketemu, jadi mungkin waktunya pas beliau ada. Sulit sekali untuk menemukan waktu kapan sih dibukanya itu, sulit sekali. Maka kita berdoanya di bibirnya itu aja cukup, di bibirnya. Kemudian kalau kita mau sholat ya nyedak di situ sholat, kita jagain. Kemudian kita berdoa menghadap talang emas. Wis pokoknya wis ngadepin talang emas iki seolah-olah kayak Gusti Allah bersama di sana mengabulkan setiap apa yang kita minta ya. Kemudian Bapak Ibu ya. Kemudian setelah dua tempat tadi ya, kita berdoa di Makom Ibrahim. Nah, kalau di situ kita diperintahkannya di Makom Ibrahim itu adalah wattahidu mim maqami Ibrahim musholla, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat di Makom Ibrahim. Kapan itu sholat di Makom Ibrahim itu? Pada saat kita selesai melaksanakan tawaf dalam rangka umroh, bukan tawaf sunnah ya. Nah, jadi itu tidak setiap saat bisa berdoa di situ. Nah, kemudian yang keempat, berdoa di mana? Ada satu lagi. Yang keempat itu tempatnya dua. Hajar Aswad mungkin sudah sama dengan Multazam tadi ya. Yeah. Sofa Marwa. Kalau di Hajar Aswad susah kita ya berdoa. Di Hajar Aswad itu perintahnya bukan untuk berdoa. Di Hajar Aswad itu perintahnya untuk mencium. Kalau kamu tidak bisa mencium, maka kamu cukup mengusap. Kalau tidak bisa mengusap, maka kamu cukup dengan galahnya. Kok angin buat galahnya tempelin set-set. Nah, itu diusap. Setelah diusap kemudian dicium. Nah, kalau itu tidak bisa, apa yang terakhir? Melambaikan tangan. Maka ketika kita tawaf itu ya kita Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kita nggak bisa megang ya. Tapi kalau sepi udah ngusap aja, kita mencium, nah Bismillahirrahmanirrahim, mencium lewat. Di situ kita tidak diperintahkan untuk berdoa seperti itu. Kita perintahnya adalah untuk mengusap. Nah, maka untuk berdoa supaya doa kita mustajab itu di mana? Di Sofa Marwa.
Pada saat kapan di Safa Marwah itu? Pada saat kita melaksanakan umroh. Kalau tidak waktu umroh, tidak. Umpamanya habis sholat tawaf sunnah masuk langsung ke Safa Marwah, bukan dalam rangka umroh, ya sebagaimana di dalam Masjidil Haram aja, tidak ada kelebihannya apa-apa. Ya, oke, baik. Di Marwah juga seperti itu sama. Oke, baik. Nah, kita baru sampai di 2, bahwa tambah mantap ya, bahwa pertama kali kita yang pertama tadi menjadi jihadnya seorang perempuan, yang kedua kita didoakan, doa kita mustajab, yang ketiga adalah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara umroh satu dengan umroh berikutnya. Bapak Ibu tenanglah, yang sudah berkali-kali umroh, insya Allah umroh kemarin dengan umroh sekarang, nanti di tengah-tengahnya itu adalah ampunan dosa. Yang haji yang dulu sudah melaksanakan sampai sekarang kita melaksanakan lagi, itu di antara haji yang dulu dengan umroh yang sekarang nanti. Al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Antara umroh satu dengan umroh yang berikutnya itu adalah pengampunan. Al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma adalah pengampunan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur atau umroh yang mabrur, laisa lahu, tidak ada balasannya baginya illal jannah, kecuali surga. Nah, Bapak Ibu tambah mantap lagi ya. Yang ketiga, kita akan dihapuskan dosa-dosanya antara umroh satu dan umroh berikutnya. Yang keempat, Bapak Ibu, apa? Yang keempat itu adalah bahwa mati di tanah suci itu ternyata disunahkan. Kira-kira Bapak Ibu kalau disunahkan seperti itu, mau ambil sunahnya atau tidak? Ya tergantung Allah ya. Banyak orang yang sudah berkali-kali pokoknya umroh terus pengennya meninggal di dunia di tanah suci, tapi orang mati-mati, ternyata malah meninggalnya di rumah di tanah air. Ada orang yang tidak punya cita-cita, tapi ternyata di sana dipundhut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tergantung Allah. Tetapi Bapak Ibu ikhlas ya, kalau sekiranya kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah suci, maka itu sesungguhnya kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Kita akan dicatat pahala sampai ila yaumil akhir, sampai dengan hari akhir. Nah, tetapi ya ikhlas kita ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita Bapak Ibu nanti di tanah suci mendapati ada jamaah yang meninggal, kita di sana kan akan menyolatkan terus hampir setiap 5 waktu itu kita akan ketemu dengan jenazah, sholat jenazah. Yang pertama, perintahnya seperti ini. Nanti imam menyatakan seperti ini. Imam akan menyatakan bahwa apa gitu? Perintah sholatnya ketika kita mau sholat jenazah, imam menyatakan apa? Ya Allah, jadi lupa. Bukan solu. Bukan kan? As-sholatu 'alal mayyit. Iya. Saya lupa. Ya. Jadi begini. As-sholatu 'alal mayyiti yarhamukumullah gitu. Ya, yarhamukumullah. Jadi as-sholatu 'alal mayyiti rahimakumullah gitu. Berarti berapa mayit yang disolatkan? Ulang lagi. As-sholatu 'alal mayyiti rahimakumullah. Berapa mayit yang meninggal? 1. Mau oke? Salah berarti siji. Ini adik saya ini, adik kandung persis di bawah saya, Bu Ana Robiana ya. Nggih. Tanggal lahirnya karo bulan lahirnya padha 26 Maret. Ning taune beda. Tua aku daripada dia.
Jadi as-sholatu alal mayyiti rahimakumullah. Kemudian yang kedua ada perintah dari imam, as-sholatu alal amwati amwati yarhamukumullah. Berarti berapa mayat yang meninggal? Banyak, 3 atau banyak? Lebih dari 2. Kemudian yang ketiga, as-sholatu alal amwati alal amwati watifli yarhamukumullah. Berarti yang meninggal banyak mayit dan anak-anak. Nah, maka dalam mensikapi ketiga hal tadi itu satu berbeda, yang kedua dan ketiga sama. Yaitu kalau yang pertama untuk satu mayit, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu waghsilhu bima'i bathalti wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa qihi fitnatal qabri adzaban nar. Ya, Bapak Ibu, dari doa ini itu nanti Bapak Ibu akan ketemu di surga itu dengan Bapak apa enggak? Kalau doa ini, berdasarkan doa ini tidak akan ketemu Bapak Ibu. Tapi karena doanya apa? Doanya wa abdilhu daran khairun dari, dan mudah-mudahan si mayat itu diberikan rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Wa zaujan khairun min zaujihi, dan istri yang lebih baik dari istrinya. Pripun niki ya iki. Nah, bahwa alam ya, ada yang menyatakan bahwa kita di sana nanti akan ketemu dengan suami kita, istri kita, tetapi ternyata doanya kok seperti ini. Gitu, akan doa kita loh, ya Allah mudah-mudahan si fulan itu akan ketemu dengan istri yang lebih baik dari istrinya. Nah, kemudian tabdilu khairan dari wa ahlan khairan ahli, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zaujan khairan zauji, dan istri atau suami yang lebih baik dari istri. Tapi tenanglah Bapak Ibu, insya Allah ya. Insya Allah nanti kita sama-sama akan di surga, ya. Pak, amin ya rabbal alamin. Di sana itu tidak ada orang tua Bapak Ibu. Yang ada itu di sana semuanya jadi muda, pemuda dan pemudi semuanya, yang indah, cantik jelita. Ya. Baik. Tadi sampai mana ya? Oh ya tadi. Bahwa yang kedua itu as-sholatu alal amwati, itu jamak. Yarhamukumullah itu maka kita sholatnya Allahumma ighfir lahum, yang hu tadi diganti hum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, dan seterusnya, ya. Kemudian yang tambah tifli tadi juga sama seperti itu juga, ya. Kok nggak bisa doa panjang? Nggak apa-apa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Titik. Boleh. Nengko terus nunggu suwi. Tapi kalau kita bisa doa panjang akan lebih baik. Nah, wa akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah nuzulahu. Muliakanlah kemudian wa wasi' madhalahu, dan luaskanlah kuburnya, tempatnya. Waghsilhu bil ma'i wa thalti wal barad, dan cucilah dengan air yang dari embun. Wah, pokoknya doanya itu bagus sekali itu. Ya, insyaallah ya, seperti itu ya. Bapak Ibu sudah bermimpi-mimpi kan bahwa nanti kita akan seperti itu, insyaallah. Kalau kita melihat pidatonya Ustadz Jazir ASP ya kemarin itu di YouTube itu, ketika dia sakaratul maut itu menghadapi waktu di sakit keras, beliau menyatakan, Bapak Ibu, yang saya itu nanti sebentar lagi akan di alam barzah. Jangan dibayangkan alam barzah itu tempatnya enak di sana. Dibayangkan kalau tempatnya itu menderita, enggak, enak di sana nanti. Saya sebentar lagi akan ketemu dengan hal itu. Baik.
Kemudian Bapak Ibu, jadi mati di sana itu insya Allah disunahkan. Bapak Ibu, saya sambil sebentar. Oke. Bapak Ibu, bahwa kalau kita nanti setelah selesai melaksanakan sholat jenazah, kemudian kita nanti bergeser ke arah pelataran Masjidil Haram itu, pelataran apa itu, Safa Marwa, kemudian menuju ke terminal, maka kita akan mendapati para mayit berkumpul di situ. Banyak sekali. Pakai apa itu, mobil golf car itu, mobil golf itu. Ada yang jenazahnya itu ditutup normal, pakai kain kafan kerukup rapat. Ada yang kepalanya itu kelihatan. Ada yang kalau putri, ada yang pakai jilbab tapi tidak ditutup, wajahnya kelihatan. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Sebagai tanda apa? Perlu diketahui ya, bahwa kalau kita mendapati jenazah nanti di mobil golf car itu, kalau laki-laki kok dia tidak, kain kafannya hanya sebatas ini, di atasnya kok tidak pakai kain kafan, maka sebenarnya beliau meninggal pada saat pakai ihram, pada saat belum selesai melaksanakan umroh, belum tahalul. Maka dia nih, Bapak Ibu, jadi kewajiban kita untuk bertahalul itu ya, untuk menggunakan pakaian itu, kalau kita bertahalul itu dari hidup sampai mati. Orang mati aja masih punya kewajiban, maka sesungguhnya dia juga belum selesai melaksanakan umroh. Kenapa? Pakaian umroh bagi seorang perempuan apa? Ayo, pakaian yang menutup seluruh tubuhnya. Wah, ini kafan ada dua hal, kecuali wajah dan telapak tangannya. Maka kita tidak boleh menggunakan cadar pada saat kita melaksanakan umroh. Ya, cadar itu bukan, ya mohon maaf, cadar itu pada saat nanti kita melaksanakan umroh itu wajib dibuka. Tidak boleh menutup wajah, tetapi kita pakai kacamata boleh, karena itu bukan menutup wajah, bukan pakaian yang menutup wajah. Telapak tangan ini juga tidak boleh pakai kaos tangan, maka kita nanti tidak boleh pakai kaos tangan. Kemudian kita cukup memakai apa, penutup punggung tangan, deker ya. Oke. Nanti insya Allah kita juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita juga berpakaian ihram juga. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada 4 tadi ya. Yang kelima apa Bapak Ibu? Yang kelima bahwa Allah berjanji ya, bahwa orang yang melaksanakan haji dan umroh itu maka akan diganti rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alhu, atau Allahumma ja'alhu hajjam mabrura, atau Allahumma ja'alhu umratan mabrura wa sa'yam maskura wa dzamban maghfura wa amalan sholihan makbulan wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah hajiku atau umrohku ini haji atau umroh yang mabrur, wa sa'yam maskura, dan sa'i yang diterima, wa dzamban maghfura, dan dosa yang diampuni, wa amal soleh makbulan, dan amal soleh yang engkau terima, engkau berkahi. Kemudian wa tijaratan lan tabur, dan tijarah atau usaha yang tidak merugi. Insya Allah Bapak Ibu, berapapun biaya yang akan kita keluarkan nanti akan diganti oleh Allah, walaupun tidak diganti dalam keadaan bleger uang, tetapi Allah akan memberikan kemuliaan kita. Allah berjanji bahwa kita nanti akan mendapatkan tijarah lan tabur. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah bahwa kalau kita dalam melaksanakan umroh ini kita mengunjungi atau ziarah ke Masjid Kuba, maka kita akan mendapatkan ka'ajri umrotin, akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Nah,
Bapak Ibu, sampai di sini kita nanti akan bergantian dengan Bu Novri. Nanti itinerary-nya setelah Bu Novri aja. Oke. Gitu. Ya. Ya, oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sekilas seputar di bandara itu kumpulnya udah berapa? Nggih, nggih. Nanti saya kemungkinan saya tidur sehari Ya. Nggih. tempatnya. Nggih. Kira-kira kumpulnya jam berapa? 5 jam sebelum keberangkatan. Sebelum take off. 2 3 4 5 6 7 jam 2 siang. Nggih, nanti ya sampai di sana kita kumpulkan kopernya yang besar semuanya masuk ke bagasi. Nggih. Di bagasi nanti yang koper-koper besar jangan sampai power bank masuk ke bagasi. Nanti di ruang Nanti masuk ke terminal 2F, nanti di dalam ada ruang tunggu ber-AC. Nggih. 2F ya. Nggih. Oke. Begitu? Cukup? Ya. Monggo Bu. Ya. itu yang di luar sekarang domestik. Oke. Yang domestik kumpul di mana? Yang ini. Oh ya. Yang di sini. Jadi Bapak Ibu, di antara jamaah selain yang 3 ini, jamaah Pelangi, apakah semuanya ini akan bersama-sama atau ada yang mau duluan atau mau perjalanan sendiri ke Jakartanya? Sama ya. Bismillah. Kemudian ketika saya cari saya cari ini tiket, Kita kan naik kereta. kita naik kereta, itu ternyata tiket yang pas banget itu sudah habis. Berangkat pagi sampai sana setengah 2, kira-kira 4 jam sebelum keberangkatan itu pas banget. Ya, 5 jam setengah, atau kalau dikurangi dengan bis ya 4 jam setengah atau 4 jam. Itu pas banget, tapi itu udah habis. Karena baru tadi malam saya cari nggak ada, karena apa ya, kabar kita berangkat berangkat maju ini itu baru kita dapatkan kabar ini. Kemudian akhirnya nanti kita berangkatnya dari Tugu ke Gambir. Di kumpul jam 11 tanggal 16 11 malam. Tanggal 16 11 malam. Kemudian kita kumpul di sana maksimal ya setengah 12 ya. Karena apa? Karena jam 00.45 berangkat. Ya toleransinya antara jam 11 malam sampai setengah 12. Kemudian kumpulnya atau turunnya itu saya sarankan untuk turun di stasiun Tugu yang bagian timur. Jadi dari Tugu ke selatan, nanti kemudian sebelum rel belok kanan. Di situ. Karena apa? Kalau di selatan nanti nyebrang dadak kangelan. Nah, di situ nanti dikumpulkan koper besar. Koper besar nanti akan diangkut sama porter. Bapak Ibu nggak usah ngurusin koper besar, cukup ngurusi kopernya sendiri-sendiri yang kecil. Itu insya Allah enteng ya. Saabot-abote yo koper cilik gitu. Nah, kalau koper besar, saenteng-entengnya ya koper ya abot tetepan. Nah, begitu juga nanti sampai di stasiun Gambir. Nah, Bapak Ibu nanti untuk sarapan pagi nanti boleh jajan di kereta, nasi goreng, atau jajan di sana bubur ayam ada. Terus nanti kita mandi paginya boleh di Long. Di Long itu bayarnya 75.000 atus. Bayarnya 75.000. Atau gratis tapi hanya memasukkan infak saja, itu di
belakangnya kantor polisi yang tempat masuknya stasiun Stasiun Gambir. Kita banyak waktu juga. Kayaknya banyak waktu nanti sana. Ya, bisa jajan-jajan, bisa sampai dengan jam 10 kita akan sendkan ke bis Damri untuk dijemput, kita bareng-bareng ke bandara. Sampai sana jam 11, istirahat sebentar, dah sare-sare nggak apa di masjid bebas. Nanti barangnya ditaruh di luar, insya Allah aman. Pakai troli, gitu. Untuk yang ke persejahan kita ada bawa ke stasiun, Pak. Apa? Iya, kita bawa ke stasiun. Nggih. Boten, nggih. Ke stasiun aja, nggih. Gitu. Kalau haji biasanya dikumpulkan dulu toh. Nggih, kalau umroh Takut rata isi ya. lagi di Nggih, ngaten. Rata-rata umroh seperti itu. Mungkin gimana? Kita coba ke gitu ya. Nggih. ke stasiun ya. Ya. Di mana? Jam 11 malam 23. Dibikin alarm mulai sekarang. 23 jam 23 kumpul. Berarti alarmnya jam 10. Berangkat ke stasiun. Begitu. J. Tanggal 16. J. Hari Senin. Oh, itu loh. Kalau kita masuk lewatnya kan stasiun Tugu, lewatnya kan Tugu Jogja itu. Nggih, Tugu Kidul, nggih. Kalau kita dari Kota Gede itu lewatnya Kota Baru, terus kemudian lewat jembatan apa itu namanya? Kewek, Terus kemudian ketemu Tugu ke selatan, dah. Itu nanti sebelum rel belok kanan itu dah. Jangan sampai ke Pasar Kembang ya. Nanti sulit ininya. Jauh sampai ke keretanya. Jalan dari Pasar Kembang. Kalau mobil masukkan gimana? Mobil masukkan. Bapak Ibu, kalau kita dari selatan, dari mana itu namanya Pasar Kembang, itu untuk sampai ke utara Kereta. ke kereta yang akan bawa kita ke Jakarta itu melewati beberapa rel, jegluk. Nggih, boten nggih. Nggih toh? Nah, tapi kalau kita dari apa? Nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti kumpulkan saja di mana. Tapi coba nanti saya survei lagi, karena memang kalau di stasiun Tugu yang utara itu, yang lewat Tugu itu memang drop off, keluarga tidak bisa nunggui. Tetapi kalau yang di selatan memang bisa. Coba nanti akan saya survei, kesulitannya kalau lewat selatan bagaimana. Juga porter untuk ngusungnya juga lebih dekat dari stasiun Tugu. Ngaten ya? Mudah, nanti bisa kita bahas belakangan lagi. Ada lagi? Nggih. Mboten. Ya. Ya, saya dapat kabar dari beliau nitip, saya titip 3 jamaah ya untuk manasik. MOU-nya baru itu saja. Nggih. Jadi nggak tahu, monggo sama beliau nanti. Ya. Apakah akan difasilitasi atau bagaimana? Nggih. Ya nanti kita bicarakannya. Ya. Oke, baik ya. Nggih. Monggo gimana Bu Ais? Oh, maaf dipesan ke. Iso. Dipesan ke we.
Oke, baik, baik Bu. Ya, baik. Kalau di bandara itu dari travel dari kami. Semua nanti sebelum keberangkatan sampai di kepulangan itu akan kita berikan makan. Pada saat kita mau berangkat ada nasi di bandara. Nah, ya. Jadi untuk urusan umroh startnya dari Jakarta itu. Nah, sedangkan dari Jogja ini kita kesepakatan saja. Itu boleh, semuanya boleh. Nah, mau makan do jajan dewe-dewe boleh. Aku senengnya soto, aku senengnya apa. Atau mau dipesankan juga bisa. Nanti ya kita sepakati ya. Monggo. Oke. Oh ya, seragam. Seragamnya itu adalah urusan keberangkatan di bandara. Ya, keberangkatan dari bandara. Nah, maka mau ganti di stasiun boleh, atau ganti nanti di ba'da sholat duhur boleh. Monggo. Mau berangkat dari Jogja itu. Disepakati. Enggak. Tidak ada pakemnya, tidak. Tapi yang jelas seragam itu dipakai pada saat kita keberangkatan mulai dari Cengkareng sampai Jeddah, dipakai lagi pada saat kita kepulangan dari Jeddah sampai ke Jakarta. Begitu. Jadi itu wajib dipakai. Jadi. Oh ya, oke, baik. Ya, lupa tadi saya nggak sampaikan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan umroh kita ini nanti dari Jeddah langsung ke Mekah. Oleh karena itu kita langsung melaksanakan umroh. Lalu di mana kita mengambil mikot? Nah, mikot itu Bapak Ibu, seseorang yang dari Indonesia, dari kota Yaman, dari India juga, dari Malaysia, itu maka mikotnya itu di atas kota Yalamlam. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa mikotnya itu bisa di Jeddah ketika kita sudah landing, itu hadisnya enggak sahih itu termasuk gampangke, karena tidak ada mikot Jeddah itu. Allah tidak pernah menerangkan mikot Jeddah. Yang ada adalah mikot Iraki, mikot Dzulhulaifah dari Bir Ali, mikot kemudian Zalamlam dan sebagainya. Sudah ditentukan orang yang dari negara ini mikotnya di sini. Oh, yang dari negara ini ada semuanya itu hadisnya. Nah, kita nanti akan mengambil di atas kota Yalamlam. Pertanyaannya, ada orang yang menyatakan begini, Mas, sampean paham nggak? Pesawat itu sedetik aja jalannya udah jauh banget. Kamu niat ini Yalamlam, belum sampai mulai udah bablas. Yang penting semuanya adalah niatnya. Nah, jadi kalau kita niatnya di titik itu kita niat. Perkara itu nanti selesainya kita doanya agak panjang, sholatnya doanya kita apa? Itu juga persoalan yang Allah akan ampuni. Untuk niatnya itu di atas jalan. Semestinya ikhramnya dari bandara. Ya, oke. Nah, nanti di atas pesawat repot sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesawat Saudi atau pesawat kecil apapun itu ada tempat yang luas, yaitu di depan pintu, tempat pintu keluar di tengah lambung itu. Ya, apalagi ini adalah pesawat Saudi yang ada musolanya. Musola itu bisa untuk cukup sholat berapa orang? Sekitar 8 orang. Ya, jadi kita mau nanti Bapak Ibu akan kami bawa, nanti ikhramnya dibawa ya, dibawa di koper kecil ya, koper kecil. Nanti akan kami bawa kira-kira setengah jam sebelum di mikot itu. Bapak Ibu nanti akan kita sarankan untuk bapak-bapak
akan kita sarankan untuk memakai ihram di atas pesawat. Kita nanti cari tempat yang luas itu, boleh di musola. Naik musola mburi kaduan, ya udah di tengah-tengah. Kan setiap pertengahan itu ada pintu itu kan agak tidak ada penumpangnya, kosong itu. Ya, itu nanti kita pakai sana. Bismillah. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Ya, kemudian pas nanti di atas kota Yalamlam nanti pilot akan mengumumkan, Bapak Ibu, dengan bahasa Arab itu mikot Yalamlam gitu. Nah, maka kemudian nanti akan kami bimbing. Kalau Bapak Ibu nanti ternyata kebetulan mendapati tempat yang kursinya itu terpisah, insya Allah akan kami cari. Ya. Tetapi kalau mandiri itu lebih baik. Ya, mari kita bersama-sama ya. Ada di buku. Ada di buku ya, nanti bisa baca. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Terus nah, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah pakai pakaian ihram, kemudian kita sudah sholat 2 rakaat, ya, maka perkara niat ini tidak boleh main-main, ya. Terus seolah-olah kita niat sebelumnya belum niat, baca keras-keras, namanya itu umroh, nanti terhitung Bapak Ibu sudah niat, padahal belum sampai durung mancing. Istilahnya kalau kita sholat duhur belum tergelincir matahari, tapi kita sudah sholat duhur kan belum nggak sah. Nah, ini juga seperti itu. Nanti begitu diputuskan Yalamlam mikot, silahkan atau tafadhol mikot di Yalamlam, udah langsung Bapak Ibu, yuk mari kita bersama-sama ya. Untuk saya pimpin, nanti saya berdiri di dalam pesawat seperti itu. Nah, adapun nanti kok tetangga kita kok ada yang tidak pakai pakaian ihram, oh berarti dia ke Madinah dulu, atau dia termasuk yang punya paham bahwa ihram niat di Jeddah itu bisa seperti itu. Kalau saya insya Allah ya, kita tetap sejak awal saya haji umroh itu tetap kalau kita pas kebetulan harus ke Mekah dulu, maka mikotnya di atas kota Yalamlam. Oke, gitu. Oh ya, pertanyaan terus ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berusaha untuk menjaga kain ihram kita dengan seketat-ketatnya. Jangan sampai burung-burung wes seorang suci meneh seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya juga yang kedua untuk mengatasi dingin kita. Nah, maka ada yang seperti itu, tapi kalau saya mimpin rombongan tetap saya sarankan untuk. Tapi kalau Bapak Ibu saya maunya ya enggak apa, kan lebih repot Pak. Iya, lebih repot. Bapak Ibu, pada saat kita niat mau umroh, kita sedang mandi mau berangkat itu, maka kita mandi wajib dulu, dan nanti tidak perlu harus mandi lagi. Iya, mandi wajib, mandi seperti mandi wajib itu cukup sekali aja. Iya. Dan nanti kita sudah tidak punya sunnah untuk itu lagi, cukup sekali itu aja. Tapi gue mantap-mantapnya aku atus neh, enggak apa-apa, boleh silakan, monggo. Iya. Jaga hati-hati ya Bapak Ibu. Untuk yang bapak-bapak ya jaga hati-hati ketika duduk dan sebagainya, itu ya posisi kaki dan sebagainya hati-hati, tidak terbuka dan sebagainya. Apalagi kemudian kalau yang putri hati-hati juga, senantiasa jangan membuka kaos kaki di depan laki-laki. Karena apa Bapak Ibu? Pakaian ihram untuk perempuan itu adalah pakaian yang menutup seluruh tubuhnya kecuali
wajah dan telapak tangan. Itu pada saat kita ihram. Kalau tidak pada saat ihram, ini kayak gini juga boleh, nggak apa-apa. Nah gitu loh. Terbuka nggak apa-apa. Tetapi kalau pas pada saat ihram, ini harus pakai deker, gitu ya. Kemudian kaos kaki juga harus wajib pakai kaos kaki. Jangan sampai kelihatan orang lain. Oke, baik. Cukup ya. Biar disambung oleh Bu Nofri sampai duhur. Ya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dibuka daharnya. Nggih. Heeh. Pokoknya dihabisin aja biar cepat gede ya. Aja rasa mikir ngomah, gak usah. Yang ada di sini dihadapi ya, monggo.